Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan business plan, yaitu Coffee Grass Jelly. Boleh? Kelompok kami yang beranggotakan Tika Dian selaku ketua, Leonardo Kevin Triluan dari Ahmad Firdaus dan Amanda Fendi sebagai anggotanya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Latar belakang. Minuman Coffee Grass Jelly adalah minuman yang terbuat dari campuran kopi dan grass jelly yang sedang populer di Indonesia. Jelly atau cincau adalah makanan yang terbuat dari ekstrak daun musona Chinese yang memiliki rasa yang khas dan menyegarkan. Kombinasi rasa tradisional dari grass jelly dengan rasa modern dari kopi membuat minuman ini menarik dan menyegarkan. Minuman Coffee Grass Jelly adalah salah satu minuman yang mengikut tren ini dengan menggabungkan rasa tradisional dari grass jelly dengan rasa modern dari kopi. Potensi dari minuman Coffee Grass Jelly cukup besar karena dapat dijual di berbagai tempat seperti kafe, warung kopi, restoran, atau bahkan di toko-toko modern seperti minimarket atau supermarket. Minuman ini juga cocok dikonsumsi di segala suasana, baik di siang hari maupun di malam hari. Dalam memulai bisnis pembuatan usaha minuman Coffee Grass Jelly, kita dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperluas pasar dan mempromosikan produk kita. Dalam hal ini, kita dapat memanfaatkan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter untuk memasarkan produk. Boleh selanjutnya. Visi dan misi dari Coffee Grass Jelly ini adalah yang pertama, visi dari pembuatan usaha minuman Coffee Grass Jelly adalah menjadi penyedia minuman segar yang menggabungkan rasa tradisional dari grass jelly dengan rasa modern dari kopi. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman minum yang menyegarkan dan memuaskan bagi pelanggan kami dengan menjaga kualitas dan rasa produk yang konsisten. Kemudian, misi kami adalah memberikan pengalaman minum yang menyegarkan dan memuaskan bagi pelanggan kami dengan menyajikan minuman kopi grass jelly yang berkualitas tinggi dan rasa yang konsisten. Kedua, menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan ramah lingkungan untuk memproduksi minuman kopi grass jelly. Selanjutnya, terus berinovasi dan menciptakan produk-produk yang baru dapat memenuhi selera pelanggan dan mengikuti tren terbaru di pasar minuman. Selanjutnya, memberikan pelayanan yang baik dan profesional kepada pelanggan kami, memperluas jaringan penjualan kami dengan membuka cabang baru di berbagai daerah, dan memperluas pasar melalui penjualan online. Selanjutnya, menjaga standar kualitas dan kebersihan produksi minuman kopi grass jelly dengan mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dengan mengadakan kegiatan sosial dan menjalankan operasi bisnis dengan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Oke, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami yaitu Ramanda Fadli Bolang. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Saya dari Daus. Yang pertama itu ada tujuan, maksud, dan kegiatan usaha. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, menarik konsumen untuk merasakan suatu hal yang baru, dan memperkenalkan gabungan minuman tradisional dan modern kepada masyarakat. Maksudnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan minuman yang segar dan menyegarkan, serta memberikan alternatif yang berbeda dari minuman kopi konvensional. Tujuan utama dari kegiatan usaha minuman Coffee Grass Jelly di lingkungan adalah untuk memberikan layanan yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan konsumen di lingkungan masyarakat. Oke, next. Siapa Kak? Profil usaha. Minuman Coffee Grass Jelly adalah minuman yang terbuat dari campuran kopi dan grass jelly yang dipadukan dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan segar.
Minuman kopi Grass Jelly adalah minuman yang unik dan inovatif karena menggabungkan dua bahan yang berbeda yaitu kopi dan grass jelly. Kopi dipilih sebagai bahan utama karena memiliki kandungan kafein yang dapat memberikan energi dan meningkatkan konsentrasi. Sedangkan grass jelly dipilih sebagai tambahan untuk memberikan sensasi kenyal dan menyegarkan pada setiap tegukan. Selanjutnya, minuman ini biasanya disajikan dingin dengan tambahan es batu dan topping seperti whipped cream atau susu kental manis yang membuatnya semakin lezat dan menarik. Minuman kopi Grass Jelly cocok dinikmati di berbagai kesempatan, baik saat santai bersama teman-teman maupun saat membutuhkan energi tambahan untuk menghadapi aktivitas sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri Wulandari. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari strategi pasar. Strategi pasar ada segmentasi. Satu, segmentasi berdasarkan usia. Maksudnya, dalam hal ini minuman kopi Grass Jelly dapat diarahkan untuk segmen remaja dan dewasa yang membutuhkan minuman segar dan berkhasiat untuk meningkatkan konsentrasi dan menghilangkan rasa lelah. Kedua, segmentasi berdasarkan lokasi. Membagi target pasar berdasarkan lokasi, seperti pelajar atau mahasiswa di kampus atau pekerja di kawasan perkantoran. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan jenis kelamin, yaitu memisahkan target pasar menjadi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, minuman kopi Grass Jelly dapat diarahkan untuk segmen laki-laki dan perempuan yang gemar mengonsumsi minuman kopi dan mencari variasi minuman baru yang segar dan inovatif. Next, Kak. Strategi pasar. Masih Putri ya? Yang kedua, targeting. Satu, meningkatkan branding, menggunakan packing yang menarik dan eye-catching, serta menggunakan kata-kata promosi yang efektif untuk menarik perhatian calon pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Menjaga kualitas dan rasa minuman kopi Grass Jelly sangat penting untuk menjaga kepuasan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan memperhatikan proses produksi dari awal hingga akhir. Yang ketiga, menggunakan media sosial. Minuman kopi Grass Jelly dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan minuman kepada target pasar yang lebih spesifik. Misalnya, dengan mengikuti akun-akun yang menjadi favorit pelanggan di segmen tertentu. Next, Kak. Yang ketiga, targeting. Yang ketiga, positioning. Satu, menonjolkan citra minuman yang sehat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, usaha minuman kopi Grass Jelly dapat menonjolkan citra minuman yang sehat dengan menekankan kandungan alami dari bahan-bahan yang digunakan. Yang kedua, menonjolkan keunikan rasa dan aroma. Rasa dan aroma yang unik dan autentik dapat menjadi ciri khas minuman kopi Grass Jelly dan menjadi nilai tambah dalam positioning. Dalam hal ini dapat dilakukan promosi yang menonjolkan keunikan rasa dan aroma serta sensasi yang dihasilkan saat menikmati minuman kopi Grass Jelly. Ketiga, menonjolkan keunggulan harga. Harga yang bersaing dan terjangkau dapat menjadi keunggulan tersendiri pada usaha minuman kopi Grass Jelly. Dalam hal ini dapat dilakukan positioning yang menonjolkan keunggulan harga terjangkau dan memberikan promo-promo menarik bagi pelanggan. Next, Kak. Analisis SWOT. Ice Coffee Grass Jelly sering menciptakan brand image positif mengenai minuman Ice Coffee Grass Jelly kepada konsumen melalui kualitas yang tinggi. Lalu mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan guna untuk menciptakan loyalitas bagi pelanggan. Menjaga dan mempertahankan
penetapan harga, sehingga dengan seperti itu produk yang ditawarkan akan mampu bersaing dengan kompetitor. Membuat rasa dan varian yang unik untuk menarik konsumen, lalu cocok disajikan dalam musim panas maupun musim dingin. Weakness-nya tidak tahan lama dan harus disajikan dengan segera setelah dibuat. Lalu kompetisi yang tinggi dari minuman sejenis yang sudah lebih dahulu dikenal masyarakat. Lalu kemungkinan tidak disukai oleh konsumen yang tidak terbiasa dengan rasa es kopi yang dicampur dengan grass jelly. Opportunities, ice coffee grass jelly dapat menjadi produk yang baru menarik untuk dijual di kafe dan warung kopi, terutama yang ingin menawarkan minuman unik. Dapat dipasarkan kepada generasi muda yang menyukai minuman terbaru. Dapat dijual dalam berbagai ukuran kemasan untuk dibawa pulang atau dijual di toko-toko kelontong. Tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, khususnya kota Jakarta Selatan, merupakan tempat potensial yang dapat dijadikan sebagai target penjualan produk. Semakin banyak penduduk, kemungkinan semakin banyak pula keinginan, sehingga dalam hal penjualan produk akan lebih sangat terbuka lebar. Kebutuhan konsumen yang menginginkan satu makanan atau minuman dengan harga murah namun dengan kualitas yang tinggi. Lalu treats-nya, perubahan trait konsumen dan munculnya minuman yang lebih populer dapat mengancam permintaan akan ice coffee grass jelly. Bahan baku yang digunakan dapat mengalami perubahan fluktuasi harga di pasar, sehingga mempengaruhi harga jual produk. Persaingan dari produk sejenis yang lebih dulu populer dan dikenal masyarakat. Marketing mix-nya, kita ada produk minuman ice coffee grass jelly juga harus memiliki rasa yang enak dan menyegarkan serta konsistensi jelly yang tepat. Selain itu juga harus memperhatikan kemasan produk, misalkan dengan menggunakan kemasan yang menarik dan praktis. Flash, pengusaha dapat menggunakan berbagai cara untuk mempromosikan minuman ice coffee grass jelly, seperti mengadakan acara testing di toko-toko dan supermarket, membuat iklan di media sosial, dan bekerja sama dengan influencer dengan memperkenalkan produk. Untuk mengenai price, harga haruslah bersaing dengan produk sejenis di pasar, namun tetap memberikan keuntungan yang cukup bagi pengusaha. Pengusaha dapat menetapkan harga yang terjangkau untuk menarik konsumen dan memperluas pangsa pasar. Untuk promotion, minuman ice coffee grass jelly dapat dijual di berbagai tempat seperti di toko-toko dan kafe, maupun dijual secara online melalui situs web perusahaan atau platform e-commerce. Analisis aspek keuangan. Nomor 1, nama bahannya kopi saset Good Day isi 12, jumlahnya 1, satuannya Rp14.600. Harga totalnya Rp14.600. Untuk yang kedua, grass jelly, jumlahnya ada 4, satuannya Rp5.000. Lalu harga totalnya Rp20.000. Untuk yang ketiga, kita ada es batu, jumlahnya 2, satuannya Rp3.000 dan totalnya Rp6.000. Yang keempat ada milk, jumlahnya 1, satuannya sebesar Rp22.000 dan totalnya Rp22.000. Yaitu ada air 1,5 liter, satuannya Rp6.700, jumlahnya Rp20.100. Yaitu ada 6 americano saset, jumlahnya ada 1, satuannya Rp13.300 dan harga totalnya Rp13.300. Lalu ada gula, jumlahnya 1 kg, satuannya ada Rp13.300 dan harga total Rp13.300. Total biaya untuk bahan-bahannya adalah Rp109.300. Untuk uraian, yang pertama botol 20 piece, jumlahnya harganya Rp20.000. Lalu ada yang kedua, stiker logo produk,
jumlahnya 20 piece, jumlah harganya Rp10.000 dan total biaya adalah Rp30.000. Baik, terima kasih Kak Leonardo. Sekarang akan saya lanjutkan untuk analisis aspek keuangan. Untuk modal adalah sama dengan harga bahan baku tambah biaya lain-lain, yaitu 109.300 tambah 30.000. Yang hasilnya adalah 139.300 untuk penentuan HPP atau yang dimaksud dengan harga produk penjualan per unit. Sama dengan biaya produksi dibagi jumlah produk jadi sama dengan 6.950. Dan untuk laba yang diinginkan sendiri adalah HPP dikali laba yang diinginkan kita 45% ya. Jadi dikalinya 6.950 kali 45% sama dengan 3.127. Jadi harga jual untuk satu coffee grass jelly ini adalah 10.000 ya. Analisis BP tersebut adalah 16,5. Kalau kita kurangin sama aja kita masih rugi, jadi kita tambah jadi 17 piece, kita bulatkan. Penjualan coffee grass jelly akan mencapai titik impas pada penjualan ke 17 piece. Jadi kesimpulan aspek keuangan tersebut adalah dengan rincian modal sebesar 139.000 dengan HPP per piece sebesar 6.950 serta presentase laba yang diharapkan 45% dari HPP-nya, maka laba yang diperoleh yaitu sebesar 3.127. Sehingga harga jual yang ditawarkan untuk setiap produk adalah Rp10.077 yang dibulatkan menjadi 10.000. Omset yang dihasilkan per hari apabila berhasil menjual 20 piece coffee grass jelly adalah sebesar Rp200.000. Sehingga dari analisis perhitungan usaha tersebut diperoleh break even point pada penjualan ke 17 piece coffee grass jelly. Dan ini adalah logo produk kami. Dan ini adalah varian dari produk kami. Yang sebelah kiri adalah original, yang sebelah kanan dengan coffee milk dengan susu. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.